Teman-teman, dalam satu minggu terakhir ini ada nggak yang kena jebakan IHSG? Karena IHSG ini dalam satu minggu terakhir ini cukup volatile ya. Tapi pada saat penutupan pasar, IHSG itu tembus di bawah 6950. Nah, padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, IHSG itu sempat euforia ya, bahkan menyentuh angka 7000. Luar biasa ya di bulan September ini. Tetapi tidak bertahan lama lalu IHSG mulai koreksi. Nah, jadi teman-teman, sejauh perkiraan saya, IHSG ini sedikit meleset ya, karena saya waktu itu membuat sebuah prediksi tidak akan ditembus resistance mereka, tetapi ternyata ada. Cuma sekarang mulai kembali on track lagi. Koreksinya cukup cepat dan kita nggak tahu ya dalam beberapa bulan ke depan apakah IHSG akan terus terjadi koreksi. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita memantau dari pergerakan asing, itu foreign flow memang tidak menarik ya. Karena asing terus melakukan profit taking. Bahkan satu minggu terakhir ini sudah minus sampai 847 miliar. Cukup besar ya hanya dalam waktu satu minggu. Nah, jadi teman-teman, dalam satu bulan ke depan ini kira-kira market kita akan seperti apa? Karena ternyata akan ada perlombaan nih. Biasanya Mirais sekarang ada Sukor Sekuritas yang adakan lomba. Dan kita lihat trading competition mereka periodenya 11 September sampai 6 Oktober. Jadi kurang lebih satu bulan ya. Nah, kita perlu perhatikan ada berita apa nih dalam satu bulan ke depan. Kita lihat ada laporan tentang inflasi ya, ini US. Nah, pada saat di forecast ini 3,4%, kita nggak tahu nih realnya akan seperti apa nanti pada saat inflasi keluar datanya. Kalau memang lebih tinggi daripada forecast, maka market akan kembali takut ya, karena inflasi naiknya begitu cepatnya. Dan selanjutnya teman-teman, ada FOMC meeting seperti biasa ya di bulan September juga. Kalau secara perkiraan trading economics itu mereka tidak akan menaikkan suku bunga, the Fed ya. Jadi hopefully tidak ada kenaikan suku bunga. Tapi kalau terjadi meleset lagi, tiba-tiba The Fed bikin market kaget dengan menaikkan suku bunga, maka market akan lanjut koreksi. Kita tidak tahu, tapi kita perlu pantau karena ini akan terjadi di bulan September pada saat lomba berlangsung. Nah, kalau seumpamanya nih, pada saat periode berlomba itu banyak retail yang berpartisipasi dalam lomba ini, maka ada kemungkinan kemiringan IHSG pada saat turun itu akan sedikit melandai. Ya, artinya apa? Penurunan IHSG tidak akan setajam yang saya perkirakan karena market berlomba-lomba untuk mendapatkan cuan dari scalping mungkin ataupun swing pendek. Jadi ada sedikit perlawanan ya. Cuma kita nggak tahu apakah retail ada banyak yang berpartisipasi di lomba ini. Bagi teman-teman yang mungkin sudah mendaftarkan lomba atau ikut partisipasi, tetap harus perhatikan market. Mungkin kalau IHSG cenderung ke bawah, yang akan naik itu adalah saham-saham gorengan. Oke? Nah, sekarang pertanyaan adalah sektor apa nih yang bisa lanjut naik dengan keadaan IHSG yang sudah cukup tinggi ya? Teman-teman perlu perhatikan bahwa harga oil itu sudah sangat tinggi dengan harga di atas 90 untuk Brent crude dan Murban crude itu 92. Dan kalau untuk WTI itu di 87,51. Ini cukup tinggi ya, karena oil itu tidak seharusnya setinggi ini. Nah, di luar oil itu coal juga terlihat adanya perlawanan terus secara konsisten naik ya, di mana mereka sempat sentuh di bawah 130 itu bottomnya. Setelah itu coal perlahan-lahan mulai naik ke atas. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa saham-saham yang berhubungan dengan oil itu sudah naik cukup banyak ya, bahkan seperti Metsi all time high kalau dari 5 tahun terakhir. Ada Akra, teman-teman juga lihat saham Akra sudah sampai 1400. Berikutnya ada ENRG ya, naiknya juga luar biasa sekali. Ini dekat 50, sekarang sudah 200 lebih. Dan ada Elsa, teman-teman, ini lebih ke servisnya tetapi juga ikutan naik. Nah, sekarang teman-teman lihat di luar oil itu ternyata batubara juga masih cukup strong ya. Ada RO 2890. Jadi secara 5 tahun terakhir relatively masih cukup kuat. Berikutnya ada BSSR. Beberapa hari terakhir ini juga ada tekanan buy ya, terus mengalami kenaikan. Ada juga GTBO yang satu minggu terakhir sudah naik 26%. Dan kita nggak tahu nih GTBO mau naik sampai apakah tembus 1000 atau tidak. Tetapi teman-teman, GTBO ini sahamnya agak kecil, market cap-nya dan agak tipis. Jadi kalau scalping, definitely boleh, cuma hati-hati ya. Jadi teman-teman, di luar saham oil dan juga di saham batubara, karena mereka kan pada tinggi semua, ada nggak sih saham-saham yang secara valuasi itu masih make sense, tapi potensi cukup besar, potensial upside-nya? Ini ada dua saham yang saya tunjukin. Saya sengaja tidak akan tulisin nama, tapi harganya saya cantumkan ya. Kalau secara chart teman-teman lihat, ini satu saham sudah terus uptrend ya. Mereka ini lagi dalam proses konsolidasi. Jadi kalau setelah mereka konsolidasi dan mereka terus breakout ke atas, maka saham ini terus berpotensi naik ke atas. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan energi. Ya, jadi teman-teman perlu dipikirkan dan lakukan analisa lebih dalam lagi. Saham yang kedua, teman-teman lihat sahamnya sudah 600 ya. Ini saham bottomnya itu di kisaran di bawah 400 ya dalam satu tahun terakhir. Tapi secara konsisten perlahan-lahan itu naik. Fundamental perusahaan ini juga
tidak main-main ya teman-teman, terus mengalami pertumbuhan dan secara teknikal mereka juga baru breakout dan 600. Nah, kalau kita bandingkan dengan all time high mereka ada di 1000, potential upside-nya cukup tinggi ya. Tetapi teman-teman perlu pelajari nih fundamentalnya. Apakah di tahun 2023 ini omset mereka itu jauh di atas tahun 2021? Jika iya, berarti tidak kecil ya kemungkinan mereka bisa terus rally sampai all time high. Tapi teman-teman ingat, jangan FOMO, tetap analisa fundamentalnya apakah performance mereka, omset mereka, bahkan net profit mereka bisa tembus all time high. Nah, sekarang teman-teman ditambah lagi nih USD IDR melemah. USD ini sudah sampai 15.381 pada saat video ini dibuat. Nah, jadi ini artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan omset dalam bentuk dolar itu juga akan diuntungkan karena mereka berpotensi mendapatkan untung dari selisih kurs kalau misalkan USD IDR terus mengalami peningkatan. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian asing ya. Teman-teman kalau perhatikan, asing kan sempat exit cukup besar nih di 2 hari terakhir. Di hari Kamis IHSG rontok, Jumat juga rontok. Nah, kira-kira asing ini ngapain aja sih, jual barang-barang apa? Kalau kita lihat dari top 30, teman-teman bisa perhatikan value yang terbesar itu hampir semuanya di blue chip ya. BRI itu minusnya besar, BCA, Telkom, AMMN, Adro, ASI, BMRI, Goto, BBNI. Top 10 ada NCKL juga. Nah, ini semua kan saham-saham blue chip dan lanjut sampai ke 30 hampir semuanya blue chip di profit taking. Ini bukan berarti perusahaan-perusahaan ini fundamentalnya bermasalah ya teman-teman. Hanya saja asing melakukan profit taking karena IHSG memang sudah cukup tinggi. Toh sudah dekat 7.000 kemarin kan. Lalu kalau kita lihat mereka ini beli saham apa sih pada saat mereka mulai profit taking di saham-saham yang sudah tinggi, mereka belanja apa saja. Ternyata contoh ada beli saham Hill ya kan, lalu ada Buka itu sudah di bawah cukup panjang dan sideways ya, dan mereka ternyata lanjut borong saham yang satu ini. Ada film yang mendadak diborong cukup banyak ya, pantas saja sahamnya naik. Dan CSMR juga asing masuk dengan dana yang cuma berapa puluh miliar, tetapi sahamnya juga naik luar biasa ya CSMR dalam beberapa hari terakhir ini. Ada BRMS, PGO, XL, ICBP, Bumi, MBMA dan seterusnya. Nah, teman-teman boleh pause video ini untuk lihat lebih lanjut ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa secara overall asing masih lebih banyak profit taking dari IHSG dibanding mereka jor-joran belanja. Nah, teman-teman pada saat asing profit taking ya di IHSG, tapi di saat bersamaan saham-saham kolesterol atau gorengan itu mulai bergerak ke atas ya, yang dekat 50 mulai bergerak, ataupun yang sudah sideways lama di bawah mulai bergerak ke atas. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman pastikan yang sudah ikutan Edge Invest Smart Room ini ada di Telegram. Linknya akan saya cantumkan di bawah ya. Kita itu setiap hari Minggu adakan weekly talk. Setiap hari Minggu jam 8 malam. Dan ini bebas untuk semua karena it's free. Dan ditambah lagi, saya selalu memberikan informasi terbaru, updatean berita setiap harinya. Jadi teman-teman sangat rugi kalau nggak ikutan Edge Invest Smart Room. It's free, remember. Nah, teman-teman contoh yang saham-saham kolesterol ya, beberapa minggu terakhir ini mulai terjadi pergerakan, salah satunya ya, itu ada Buyung Putra, saham hoki ya namanya. Itu dalam 1 minggu saja sudah naik 12,9%. Nah, teman-teman kalau perhatikan saham ini tuh sudah downtrend cukup lama, bahkan sampai menyentuh 80 waktu itu. Sekarang sudah 140. Nah, kalau teman-teman lihat dari secara sudut mata teknikal, ini kan mulai uptrend ya, karena mereka sudah break dari moving average 200-nya yang garis merah ini. Dan kalau kita perhatikan dari volume, ini juga mulai rame ya, partisipasi market mulai ada di saham yang satu ini. Nah, tapi kalau cuma perhatikan dari sisi TA kan nggak srek ya, kita nggak tahu nih fundamentalnya apakah bagus atau tidak. Yuk coba kita ngintip performance-nya bagaimana. Net income-nya, kalau kita lihat di kuartal kedua ini masih minus 5 billion. Belum menarik ya, karena masih net loss ya, dan besar lagi net loss-nya. Tapi kalau dari sisi omset, kita lihat ada pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana di kuartal pertama itu hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya 232 billion menjadi 433 billion. Dan di kuartal kedua dari 202 billion menjadi 268 billion. Ada pertumbuhan yang konsisten. Nanti kalau di kuartal ketiga sampai kuartal keempat ini konsisten ya, saham hoki, revenue-nya bertumbuh, maka saham yang satu ini teman-teman layak untuk perhatikan ya, karena sudah mulai ada big player yang berpartisipasi di saham yang satu ini. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya teman-teman, saya tarik di saat mereka mulai naik ke atas ya. Ini big player-nya ada GR, KK, dan PD. Ditambah DR juga nih, big player mereka yang mengakumulasi saham ini. Kalau kita bandingin dari total top 5, memang ada akumulasi. Cuma teman-teman perlu tahu, average price mereka, keempat big player ini di bawah 100.
Sedangkan pada saat video ini dibuat, harga Hoki sudah di 140. Ingat ya, mereka ini ada puluhan miliar, average price-nya itu 90 lebih. Dan saham Hoki sekarang pada saat video ini dibuat sudah 140. Artinya apa? Kalau teman-teman kepingin swing panjang ya kalah sama big player punya harga. Jadi mereka kalau TP sekarang ya sudah untung. Tetapi kalau teman-teman kepingin scalping, silahkan. Saham ini lagi aktif, mau scalping boleh, apalagi lagi ada lomba, bisa saja saham ini terus didorong dan market scalping di saham yang satu ini. Dan teman-teman, thank you for everyone yang sudah berpartisipasi di webinar Bandarmologi yang pemula pertama kemarin, luar biasa, yang daftar cukup banyak. Nah, bagi teman-teman kalau yang masih kepingin mengikuti webinar seperti ini ya, teman-teman boleh komen di bawah supaya saya tahu apakah masih ada peminatnya yang belum sempat ikut webinar pemula ini. Karena teman-teman sangat sayang kalau tidak mengikuti pemahaman tentang analisa bandarmologi khususnya untuk para beginner yang sudah ingin serius di dalam saham. Nah, teman-teman, saatnya ke bagian honorable mention ya, yang paling ditunggu-tunggu. Jadi untuk episode kali ini, honorable mention kita adalah saham Cars ya teman-teman. Pada saat video ini dibuat, harganya di 111. Nah, coba kita perhatikan dari sisi performance mereka ya teman-teman. Dari net income ya, laba bersih mereka itu sudah cukup bagus. Dari kuartal 1 mereka naik, di kuartal 2 mereka bertahan. Oke, this is good. Nah, kuartal ketiga ini mereka 60 billion ya, cukup tinggi. Jadi mereka kalau bisa di atas itu lagi untuk sisi net income, maka Cars ini akan sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau dari sisi revenue, nah ini teman-teman lihat konsisten bertumbuh ya. Kuartal 1 mereka naik, kuartal 2 mereka juga ikutan naik. Jadi kalau kuartal 3 ikutan naik, maka saham ini bisa berpotensi turn around ya teman-teman. Ini bukan net loss yang dulu di 2021 itu rugi berdarah-darah, tapi sekarang sudah mulai cuan. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat dari PE ratio mereka di bawah 15, masih cukup reasonable ya secara valuasi. Cuma teman-teman, price to book value mereka yang agak tinggi. Jadi teman-teman perlu sedikit hati-hati kalau yang suka ngincar PBV yang kecil. Kalau dari sisi cash flow mereka juga sehat ya. Free cash flow mereka ada 354 billion. So overall, menurut saya saham yang satu ini menarik untuk teman-teman perhatikan. Ingat, bukan langsung di HK, tapi teman-teman sudah boleh perhatikan saham yang satu ini. Dan kalau secara teknikal teman-teman lihat, mereka sempat naik ya beberapa hari terakhir ini di atas. Jadi kalau kepingin masuk, ya tunggu retrace. Apakah mereka bertahan di support mereka? Kalau iya, baru teman-teman mau masuk, silahkan buy on weakness. Yang perlu kita perhatikan adalah volume mereka cukup ramai ya. Beberapa minggu terakhir ini partisipasi di Cars lumayan baik. Nah, bagaimana dari sisi broker summary? Teman-teman, kalau 1 minggu terakhir dari awal bulan saya coba lihat, big player seperti RF ya, big player utama dia itu memang masih akumulasi. Cuma akumulasinya bisa tergolong cukup kecil ya, karena yang jualan juga lumayan banyak. Dan average price RF ini di 107 ya, tidak terlalu jauh sih dari 111. Jadi kalau ada retrace, teman-teman bisa mendapatkan harga dekat RF jauh lebih baik. Jadi kalau retrace-nya ke bawah, apalagi sampai dekat 100, maka kalau teman-teman pastikan dari broker summary masih akumulasi, teman-teman mau spekulasi buy, silahkan, oke? Tapi ingat ya teman-teman, bukan berarti teman-teman ada saham honorable mention langsung hari Senin di HK. Saya tidak tahu nih sahamnya akan naik besok atau tidak. Yang pasti teman-teman layak untuk gali lebih dalam perusahaan yang satu ini. Mau baca laporan keuangannya lebih detail lagi, silahkan. Karena sayang kalau saham ini turn around, maka potensial upside-nya bisa cukup tinggi. Nah teman-teman, sebagai penutup, saya ada sebuah pertanyaannya. Karena ini hal yang sudah saya sering pikirkan dan ini di luar tentang saham. Pertanyaan saya adalah, apakah sukses itu pilihan atau sudah takdir seseorang untuk menjadi sukses? Karena banyak di luar sana mengatakan bahwa sukses itu adalah harus usaha dari diri kita kan. Kita harus berusaha barulah bisa menjadi sukses. Oke, mungkin saya setuju ya kalau sukses itu harus berusaha dulu baru bisa sampai sukses. Nah, tapi kalau kita sedikit berbalik ya, keadaannya di mana? Jika seseorang itu dilahirkan dengan keadaan contoh sakit cacat, di keluarga yang tidak baik, apakah itu takdir atau itu juga pilihan? Karena kita tidak memilih untuk hidup sakit atau hidup cacat dan lain-lain kan. Nah, bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Karena ini sesuatu yang memang saya tidak tahu jawabannya apa. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tahu bisa sharing pendapat teman-teman sekalian. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel AJ Invest dan share video ini ke lebih banyak orang lagi supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan berhasil di dalam dunia investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.